Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Kita bisa bertemu pada pagi hari ini. Sebelumnya selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, jadi apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Mas Insan baik? Baik. Oke, jadi kita pada pagi hari ini nanti akan membahas terkait tentang jenis-jenis interaksi sosial. Tapi sebelum itu kita review dulu apa yang kita pelajari di minggu kemarin. Sebelumnya siapa yang mau masuk? Banyak ya? Banyak Pak. Oke, nanti bisa di absen di belakang. Ya. Oke, jadi apa yang kita pelajari dari minggu kemarin? Ada yang tahu? Terkait interaksi sosial? Yaitu pengertian interaksi. Ada yang masih tahu? Saya Pak. Oh iya, silakan Mas Insan. Pengertian interaksi sosial. Ya, silakan. Suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya. Itu Pak. Wah, benar sekali Mas Insan. Jadi itu interaksi sosial singkatnya adalah hubungan timbal balik, interaksi, komunikasi antara individu dengan individu yang lain atau individu yang lain. Oke, jadi itu yang kita pelajari minggu kemarin, dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi yang pertama adalah interaksi antara individu. Jenis-jenis interaksi sosial ya. Yang pertama adalah interaksi antara individu dengan individu. Yang kedua adalah interaksi antara individu dengan kelompok, dan yang ketiga interaksi antara kelompok dengan kelompok. Jadi sebelum masuk ke materi, ada yang tahu terkait tentang individu adalah? Mas Isan tahu individu apa? Saya tahu Pak. Ya, monggo. Interaksi ketika dua individu bertemu secara langsung dan melakukan interaksi satu sama lain, walaupun itu dalam bentuk yang sederhana seperti saling menyapa dan tersenyum ketika berpapasan udara. Oke, jadi itu interaksi individu antar individu ya Mas ya? Ya. Benar sekali. Mas Insan sudah menjelaskan bahwa interaksi individu dengan individu itu adalah interaksi di mana seorang individu berhubungan, berkomunikasi, timbal balik kepada individu yang lain untuk terjalinnya sebuah hubungan interaksi sosial. Yo. Terus kita masuk ke materi berikutnya, yaitu jenis yang kedua, yaitu interaksi antara individu dan kelompok. Sebelumnya murid yang di sana bisa diam dulu ya. Oke. Ada yang tahu interaksi antara individu dan kelompok semuanya? Saya Pak. Wah, masih bisa lagi? Iya. Silakan. Interaksi di mana seseorang berkomunikasi dengan sekelompok orang atau lebih dari 3 orang, seperti misalnya seseorang berorasi di podium dan sebagainya. Oh, orasi itu ya? Ya. Mahasiswa berorasi di depan orang banyak itu ya? Ya, betul sekali. Itu salah satu contoh dari interaksi individu dengan kelompok. Dan sebenarnya ada contoh lagi gitu yang sedang kita jalani saat ini, yaitu interaksi antara guru dan murid-muridnya. Seperti kita saat ini gitu. Jadi kita saat ini sedang melakukan kegiatan interaksi sosial juga, yaitu antara individu dengan kelompok. Nah, di mana murid-murid ini sebagai kelompok. Nah, kita ketahui sebelumnya kelompok itu lebih dari 1 orang. Nah, lebih dari 1 orang berada di dalam sebuah ruangan yang sama itu bisa dikategorikan sebagai kelompok. Sedangkan kita ini sebagai individu. Jadi antara guru dan murid itu termasuk jenis interaksi sosial antara individu dengan apa sih Tan? Dengan kelompok. Oke, mungkin ada yang bisa menjelaskan lagi selain guru dan murid atau orasi tadi? Kurang tahu Pak. Oke, jadi contoh yang lain itu kita bisa melihat di masyarakat gitu ya, yaitu antara pengkhotbah dalam pengajian dengan jamaahnya. Nah, itu termasuk interaksi antara individu dengan kelompok. Jadi si pengkhotbah ini jadi apa Mas Insan? Jadi Individunya. Nah, sedangkan jamaahnya
kelompok. Betul sekali. Jadi itu bentuk interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Terus yang ketiga adalah interaksi kelompok dengan kelompok. Sebelumnya ada yang bisa menyebutkan pengertiannya? Yang lain mungkin? Saya, Pak. Oh, Mas Insan, silakan. Mungkin murid yang di sana bisa diam dulu ya. Oke, silakan. Interaksi ketika dua kelompok yang berbeda saling bertemu. Komunikasi yang terjadi bukan lagi berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pribadi, melainkan kepentingan kelompok. Contohnya pertemuan antar ormas. Oh, siap. Jadi benar. Jadi interaksi antara kelompok dengan kelompok ini, dua kelompok ini berbeda gitu ya. Jadi ketika Mas Insan dengan satu kelasnya ini sedang berolahraga, terus dari kelas lain juga ada berolahraga, terus ternyata sparring bersama tuh, futsal bersama lah, itu termasuk bentuk interaksi antara kelompok dengan kelompok. Mungkin ada yang bisa mencontohkan lain selain ormas, pertemuan ormas dan yang lain di sekitar kita mungkin? Oke, jadi bentuk interaksi itu di sekitar kita ya. Mungkin kalau di rumah itu ada kumpulan pemuda ya. Jadi pemuda dari RW 1 dan pemuda dari RW 2 mungkin itu rapat lah. Ketika rapat untuk kepentingan masyarakat, itu termasuk bentuk interaksi antara kelompok dengan kelompok. Oke, jadi saya akan mengadakan kuis ya. Jadi saya akan menanyakan sesuatu sebuah bentuk interaksi sosial, silahkan murid-murid menjawab gitu. Oke. Yang pertama, contoh interaksi antara Pak Gubernur dengan masyarakat itu termasuk bentuk interaksi antara individu dan kelompok. Individu dengan kelompok. Ya. Oke, benar. Jadi Pak Gubernur ini sebagai individu dan masyarakatnya sebagai kelompoknya. Oke. Terus pertemuan antara Pak Gubernur dengan Wakil Gubernur itu termasuk bentuk interaksi secara itu individu dengan individu. Oke, benar sekali. Jadi Pak Gubernur bertemu dengan wakilnya itu termasuk contoh interaksi antara individu dengan individu. Selanjutnya kalau Pak RW bertemu dengan Pak RT itu termasuk individu dengan individu. Oke, individu dengan individu karena ketika dua individu itu, Pak. Oke, jadi Pak RW ini dan Pak RT dua individu ya. Oke, benar sekali. Jadi syarat individu itu adalah satu orang dan kelompok itu lebih dari satu orang. Oke, itu termasuk interaksi antara individu dengan individu. Terus kita contohnya ya, yang lagi adalah klub sepak bola Persis Solo Ya. bertemu dengan klub sepak bola PSIS Semarang. Nah, ketika dia bertanding itu termasuk bentuk apa? Interaksi antara Kelompok dengan kelompok, Pak. karena lebih dari dua orang ya. dua orang. Ya. Oke, jadi kelompok Persis Solo ini satu kelompok, terus PSIS Semarang ini juga satu kelompok. Iya. Oke, benar sekali. Jadi Persis Solo dan PSIS ini adalah dua kelompok yang berbeda dan akhirnya bertemu dalam satu acara yang sama, yaitu pertandingan sepak bola, dan akhirnya bermain di situ. Nah, itu termasuk bentuk interaksi antara kelompok dengan kelompok. Ya. Oke, dari hal tadi yang kita sudah bahas, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, kan saat ini sedang kondisi corona itu ya Pak. Ya. Lah kalau kita ngechat sama temen secara pribadi itu termasuk bentuk interaksi atau enggak? Interaksi, Pak. Antara? Individu dengan individu. Ya, benar sekali. Jadi kita kita pribadi ya, ngechat ke PC sama temen walaupun via online, tidak berpapasan langsung, tidak bertemu secara langsung, tetapi itu termasuk bentuk interaksi sosial antara individu dengan individu. Terus kalau kita ngechat di grup nih, nah itu termasuk interaksi apa?
itu interaksi individu dengan kelompok. Oke, benar sekali. Jadi itulah pembelajaran kali ini. Ya. Jadi yang pertama tadi adalah Interaksi antara individu dengan individu. oke, yang kedua, Interaksi antara individu dengan kelompok. yang ketiga. Interaksi antara kelompok dengan kelompok. Oke, jadi itu ya 3 jenis interaksi sosial. Yang pertama adalah individu dengan individu, yang kedua adalah individu dengan kelompok, yang ketiga adalah kelompok dengan kelompok gitu ya. Ya. Terus artinya penjelasannya interaksi individu dengan individu ini adalah Interaksi ketika dua individu bertemu secara langsung dan melakukan interaksi satu sama lain, walaupun itu dalam bentuk yang sederhana. oke. Terus individu dengan kelompok, Interaksi di mana seseorang berkomunikasi dengan sekelompok orang atau lebih dari 3 orang, seperti misalnya seseorang yang berorasi tadi. oke, benar. Terus yang ketiga, yang terakhir, Interaksi ketika dua kelompok yang berbeda saling bertemu. Komunikasi yang terjalin bukan lagi berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pribadi, melainkan kepentingan kelompok. oke, benar sekali. Itu adalah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama tadi adalah jenis interaksi. Yang pertama ada interaksi individu dengan individu, yang kedua adalah interaksi individu dengan kelompok, yang ketiga adalah interaksi antara kelompok dengan kelompok. Ya. Oke, itu kesimpulan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Saya beri tugas PR di rumah gitu ya. Ya. Silahkan cari jenis-jenis interaksi yang ada di masyarakat Anda. Silahkan minimal 5 interaksi. Jadi bisa dituliskan interaksi siapa dengan siapa dan yang lain, difotokan, nanti bisa dikirim via email. Emailnya nanti saya kirimkan melalui ketua kelas. Ya. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Tidak ada ya. Oke, jadi sehat selalu buat teman-teman semua. Amin. Semoga wabah ini segera berakhir dan pembelajaran bisa dilakukan dengan efektif lagi di kelas lagi seperti itu. Ya. Oke, yang tidak masuk tadi ada 16 orang ya. Ya, Pak. Sudah dicatat sama ketua kelas, datanya saya sudah memegang di meja saya. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan. Nanti bisa dicari materi-materinya di buku-buku maupun di internet. Nanti apabila ada kesalahan atau bentuk yang lain bisa lapor ke Bapak dan bisa dijelaskan di pertemuan berikutnya. Seperti itu, terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.